Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa berjumpa pada malam hari ini, ya, pada tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, untuk bisa kembali pelajari bersama mengenai ilmu hadis. Dan secara khusus, tema yang akan kita bahas adalah praktek dalam memberikan hukum pada perawi hadis. Di mana pekan kemarin telah kita pelajari beberapa kitab dan beberapa istilah atau pengertian mengenai jarh wa ta'dil dan juga pembahasan-bahasan lainnya dalam ilmu sanad atau dalam bahasa lainnya adalah ilmu rijal. Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Di mana sanad ini adalah jalan untuk bisa menentukan kesahihan dari matan hadis itu. Jadi setelah kita pelajari beberapa teorinya kemarin, ya, tentang kaidah-kaidahnya, ya, tentang standar-standar dalam jarh wa ta'dil dan klasifikasi ulama dalam jarh wa ta'dil, sekarang kita coba sedikit dan mulai untuk mempraktekkan teori-teori yang kemarin sudah kita pelajari insyaallah ta'ala. Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Baik. Kita mulai. Pertama, cara menemukan perkataan ulama tentang hukum para perawi hadis. Seorang penuntut ilmu hadis perlu untuk terus mengasah kemampuannya dalam mengenali dan memahami perkataan para ulama hadis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meneliti perkataan-perkataan mereka dari berbagai sumber yang sudah kemarin kita sedikit bahas. Dari kitab Tobaqot, ya, kitab Wafayat, ya, kitab Jarh wa Ta'dil, ya, kitab yang membahas tentang kitab-kitab khusus, ya, seperti kitab Kutubus Sittah. Nah, beberapa cara termudah dalam menemukan perkataan mereka adalah, yang pertama adalah dengan mencarinya dari kitab-kitab rijal, ya, atau kitab-kitab yang membahas tentang perawi hadis yang sudah tercetak dari kitabnya langsung. Ya, mungkin bisa jadi kita pergi ke maktabah atau perpustakaan. Ya, di situ insya Allah ketika perpustakaan tersebut menyediakan kitab-kitab Islam, ya, khususnya dalam bahasa Arab, karena sekali lagi masih sedikit yang Anda ketahui dari kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi hadis, biografi perawi hadis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin apabila dari para peserta ada yang mengetahui bisa untuk mengabarinya ke Ana supaya nanti bisa kita bagikan faidah ini ke channel juga. Apabila ada kitab rijal atau kitab perawi hadis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kemudian yang kedua adalah mencarinya melalui kitab-kitab PDF atau e-book. Ya, ini cara kedua apabila memang kita tidak bisa untuk mendapatkan kitab-kitab yang sudah tercetak. Ya, biasanya di perpustakaan itu ada yang paling sering saya lihat tuh ada Syiar A'lam An-Nubala, yaitu biasanya paling sering. Apabila kita tidak bisa ke perpustakaan atau tidak bisa membelinya misalkan karena jumlahnya terlalu banyak, ya, berjilid-jilid, ya, maka kita bisa coba beristifadah mengambil faidah dari PDF yang biasanya kita dapatkan di internet atau Wakfia biasanya. Dan kemudian yang ketiga adalah mencarinya melalui aplikasi. Ya, di antaranya adalah Jami Kutubus Sittah, yaitu ada di aplikasi Android, Play Store. Kalau App Store Anda kurang tahu. Kemudian ada juga di Maktabah Syamilah, ya, di PC atau Android, dan juga di Jami Khadim Haramain. Jadi ini semua adalah aplikasi yang barakallah fi Soni'ihim, ya, Soni'iha. Kita doakan kepada yang membuat aplikasi ini yang telah memudahkan kaum muslimin untuk pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian tadi adalah beberapa cara yang mungkin bagi kita bisa kita lakukan.
Sekarang kita akan mengambil salah satu contoh yang Anda dapatkan ya, atau Anda ambil faedahnya dari kitab Dhabit Jarh wa Ta'dil ya. Dari kitab ini Anda coba ringkas ya dengan mudah dan diterjemahkan. Sebentar nih. Nih. Ya. Tape Darullah. Tape-nya Ana bacakan dulu. Jadi sini ada terlewat ya, ada yang belum tertulis tentang biografi singkat dari Israel bin Yunus. Sebentar. Tape Israel bin Yunus. Ya, ini Ana bacakan aja. Beliau ya adalah nama beliau, atau Ana biar lebih mudah Ana kasih lihat aja dalam file Word ya sebentar. Nama dan nasab beliau adalah Israel bin Yunus bin Ishaq bin Abi Ishaq Al-Hamdani Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 100 Hijriah di Khurasan. 100 Hijriah di Khurasan. Beberapa syekhnya atau gurunya adalah Sulaiman bin Mihran, ya, Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, Hisham bin Urwah bin Zubair. Di sini ada Urwah bin Zubair. Ya, kemarin Ana agak keliru yang mengatakan bahwa Urwah bin Zubair adalah sahabat. Ya, padahal beliau adalah tabi'in. Ya, karena beliau lahir setelah Rasul SAW wafat ya, pada sekitar tahun 20-an Hijriah. Ya. Jadi beliau bukanlah Urwah bin Zubair, ya, anak dari Zubair bin Al-Awwam Al-Hawari, ya, dari sahabat Nabi SAW, bahwa beliau adalah tabi'in dan bukanlah sahabat. Kemudian urutan Tobaqoh dari Israel bin Yunus adalah ketujuh. Ya, maka beliau adalah dari kibar atba at-tabi'in, ya, atau senior atba at-tabi'in. Karena kalau kita lihat beliau lahir pada tahun 100 Hijriah. Ya, walaupun memang sahabat masih ada yang hidup, ya, akan tapi beliau dimasukkan ke dalam atba'ut tabi'in. Ya, artinya beliau belum dihitung pernah bertemu atau melihat para sahabat. Jadi beliau dihitung bertemu dengan para tabi'in yang senior atau kibar at-tabi'in. Dan ini adalah urutan tabaqah menurut Ibnu Hajar. Kemudian di antara murid-muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi, ya, Al-Fadl bin Dukain, dan Waqi bin Al-Jarrah. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah atau 162 Hijriah di Kufah. Jadi memang ada perbedaan pendapat dari para ulama dalam wafatnya, tapi nggak masalah karena hanya beda sedikit ya. Dan hadis-hadis beliau ya ditulis dan diriwayatkan pada 6 atau kutubus sitah, ya, 6 kitab yang sudah kita singgung sebelumnya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ke-6 kitab ini yang menuliskan riwayat dari beliau. Ya. Terdapat nama beliau dalam 6 kitab ini. Balik lagi. Nah, itu tadi adalah biografi singkat mengenai Israel bin Yunus. Sekarang kita masuk ke Jarh dan Ta'dil. Ya, bagaimana pendapat para ulama mengenai Israel bin Yunus. Yang pertama adalah perkataan para imam muta'anitin. Ya, para imam yang sangat ketat dalam memberikan ta'dil dan jarh, ya, dalam memuji dan mencela para perawi hadis. Di antaranya adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Ya, beliau pernah ditanya tentang hadis Abi Ishaq. Ya. Dan tadi kita lihat nama Israel adalah Israel bin Yunus bin Abi Ishaq. Maka Abi Ishaq adalah
kakeknya dari Israel. Maka beliau menjawab, tanyakan kepada Israel ya, tentang hadis Abi Ishaq ya. Tanyakan saja pada Israel ya tentang hadis Abi Ishaq karena dia lebih athbat pada hadis Abi Ishaq dariku. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq ya melalui Israel lebih kuat, ya, lebih tepat dibandingkan hadis Abi Ishaq yang ada pada Syu'bah bin Hajjaj. Kenapa? Karena di sini Abi Ishaq merupakan kakek dari Israel. Ya, maka Israel sudah sering bermulazamah, sudah sering untuk bersama dengan kakeknya. Jadi kemungkinan untuk salah dalam menyampaikan hadis dari Abi Ishaq itu sangatlah kecil ya, dibandingkan dengan Imam Syu'bah, walaupun beliau imam besar tapi beliau bukanlah kerabatnya, sehingga Israel hadisnya lebih kuat ya, dari jalur Abi Ishaq. Kemudian yang kedua adalah dari Yahya bin Sa'ad Al-Qattan yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Ibnu Adi dengan sanatnya, Ibnu Adi adalah salah seorang ulama, dengan sanatnya ia berkata, aku tidak pernah mendengar Yahya bin Sa'id meriwayatkan hadis dari Israel ya, dan Shuraik. Ini ada satu perawi hadis lain dan Shuraik. Dan Abdurrahman meriwayatkan dari mereka berdua. Dari sini kita lihat Yahya bin Sa'id, ya, salah seorang ulama jarh wa ta'dil juga yang sangat ketat dalam hukumi para perawi hadis, tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Israel dan Shuraik. Para ulama mengatakan salah satu sebabnya adalah karena Israel meriwayatkan dari Abul Qattat, dari perawi lain yang dimana terdapat beberapa hadis yang mungkar, hadis-hadis yang keliru dari Abi Qattat. Tapi nanti kita lihat lagi bagaimana para ulama yang menghukumi Israel. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi yang wafat pada tahun 277 Hijriah yang mengatakan bahwa Israel thiqah mutqin dan ia salah satu periwayat paling mutqin pada hadis-hadis Abu Ishaq. Di sini Abu Hatim Ar-Razi sangat memuji Israel dengan mengatakan thiqah mutqin. Nah, di mana kemarin kalau menurut urutan Ibnu Hajar bahwa pujian dengan dua sifat adalah pujian yang paling tinggi. Setelah sahabat adalah pujian yang paling tinggi. Thiqah, dia sudah thiqah, terpercaya, mutkin, hafalannya sangat kuat. Ya, maka itu salah satu pujian yang paling tinggi. Dan ia salah satu periwayat paling mutkin pada hadis-hadis Abu Ishaq, karena Abu Ishaq adalah kakeknya, jadi sudah sering untuk bersama Abu Ishaq. Nah, ini dari perkataan para imam muta'annitin yang sangat ketat. Sekarang kita ke imam mu'tadilin atau mutawassitin. Yang kemarin kita bahas, kita sebutkan mutawassitin, yang pertengahan ya, dalam menghukumi perawi hadis. Pertama adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi yang merupakan salah satu murid juga dari Israel. Dia bertanya pada Sufyan, dan Sufyan Ats-Tsauri juga merupakan imam besar dalam ilmu hadis. Apakah aku boleh menulis hadis dari Israel? Abdurrahman bertanya kepada Sufyan. Maka Sufyan menjawab, boleh, tulislah darinya hadis, karena dia soduk ahmak. Di sini Sufyan memberikan pujian dengan lafaz soduk, ya, di mana soduk itu masih di bawah tingkatan thiqah atau terpercaya. Dan Sufyan juga mengatakan ahmak. Ahmak itu bukanlah pujian, akan tapi celaan. Ya. Di sini celaan pada perilakunya, atau dalam bahasa Indonesia ahmak itu juga disebut dengan dungu. Dungu atau celaan pada perilakunya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya kalau kita lihat di sini beliau wafat pada tahun 160 Hijriah ya. 161 Hijriah. Sedangkan Israel wafat pada tahun 160 Hijriah. Nah, kita bisa tahu bahwa Sufyan Ats-Tsauri dan Israel hidup dalam satu zaman, ya, atau bisa dikatakan
min Qorinain, ya. Dua orang yang berada dalam satu generasi, ya. Satu angkatan istilahnya. Nah, di sini para ulama mengatakan sebagaimana yang juga disampaikan pertemuan sebelumnya, ya, kalamul ulama, ya, minal Qorinain, minal Qurana, la yurwa, yutwa wala yurwa, dilipat dan tidak diriwayatkan karena ada mail atau al-munafasah, ya, persaingan di antara para ulama tersebut. Jadi jarah atau celaan Sufyan Ats-Tsauri dengan mengatakan ahmak pada Israel, ya, tidak bisa diterima seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian ada Muhammad bin Sa'ad, ya, penulis dari At-Tabaqat Al-Kubra yang wafat pada tahun 230 Hijriah, menyebutkan ia thiqah, ia terpercaya. Banyak orang yang meriwayatkan hadis-hadis darinya dan sebagian mereka melemahkannya. Ya, salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan, di mana ia tidak meriwayatkan hadis dari Israel. Kemudian Ali ibn al-Madini, yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Israel lemah. Ya, mengatakan secara langsung Israel lemah. Kan tapi di sini Imam Az-Zahabi berkata, ia mengatakan itu karena Ali mengikuti pendapat gurunya, yaitu Yahya bin Sa'ad Al-Qattan. Ya, ia mengikuti pendapat gurunya, Yahya bin Sa'ad Al-Qattan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama mutasahilin, ya, para ulama yang memberikan atau ringan dalam memberikan ta'dil atau pujian kepada para perawi hadis. Ini Qadarullah masih ini ya, karena stop dulu. Di sini para ulama mutasahilin, salah satunya adalah Imam At-Tirmizi, ya, beliau berkata mengenai hadis la nikaha illa biwali, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq. Israel itu thiqah sabat pada hadis Abi Ishaq. Ya, thiqah sudah terpercaya, terus sabat tepat hafalannya. Kemudian dari Ibnu Hibban yang wafat pada tahun 354 Hijriah, beliau menyebutkan Israel dalam kitabnya As-Siqat, ya, di mana As-Siqat ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan para perawi hadis yang terpercaya. Dan berkata pada kitabnya lain, dia dari orang-orang yang mungkin hafalannya, orang-orang yang hafalannya kuat. Dan terakhir ada Imam Hakim yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau berkata pada hadis la nikah illa biwali juga. Adapun Israel bin Yunus bin Ishaq, dia thiqah, hujjah. Ya, hujjah artinya hadis atau riwayat-riwayatnya diterima, ya, pada riwayat kakeknya yaitu Abu Ishaq. Ya, dan tidak diperselisihkan tentang bersambungnya hadis ini. Ya, di mana hadis ini bersambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang setelah kita tahu beberapa pendapat dari ulama mutaqaddimin, ya, para ulama yang hidup pada zaman abad ke-1 sampai ke-5. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama mutakhirin yang hidup setelah abad ke-5. Yang pertama adalah Imam Ad-Dahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Israel adalah hafiz siqah imam, dan hafiz imam hujjah. Ya. Jadi Imam Az-Zahabi setelah melihat berbagai pendapat dari para ulama, ya, ini adalah hasil dari penelitian beliau. Kemudian ada Hafiz Al-Iraqi yang wafat pada tahun 826, yang mengatakan salah satu alam atau tokoh besar. Dan terakhir dari Ibnu Hajar rahimahullah yang wafat pada tahun 852 Hijriah, salah satu yang asbat, siqah, dan dibicarakan tentang adalahnya dan dobetnya dengan tanpa hujjah. Ya, di mana tadi ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang tidak meriwayatkan hadis, dan juga Ali bin al-Madini yang mengikuti gurunya. Akan tapi hal itu dikarenakan
bukan dikarenakan Israilnya sendiri, akan tapi secara khusus dikarenakan riwayat lain dari gurunya Israil. Kita akan jelaskan nih pada ringkasan ini. Jumhur mayoritas ulama mensikokannya dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan sangat ketat dan tidak meriwayatkan hadis darinya karena riwayat-riwayat yang mungkar darinya itu dari Abi Yahya Al-Qattan dan Ibrahim bin Muhajir dan melemahkan juga muridnya Ali bin Madini. Jadi yang dijarah yang dicela adalah Yahya Al-Qattan dan Ibrahim bin Muhajir karena meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar atau hadis-hadis yang keliru. Adapun Israel, ya pada dirinya sendiri sebenarnya dia tidaklah memiliki kekurangan seperti Yahya Al-Qattan dan Ibrahim bin Muhajir. Nah, kemudian ia adalah salah seorang yang paling athbat, yang paling bagus riwayatnya pada riwayat kakeknya Abi Ishaq. Nah, ini adalah contoh dari cara menghukumi para perawi hadis. Nah, sekarang kita coba lihat langsung ke kitabnya. Nah, di sini kita coba masuk dulu ke contoh yang ada di PDF. Di sini sekarang saya membuka website Perpustakaan Islam Digital. Nah, ini adalah perpustakaan yang diinisiasi salah seorang ustadz dalam bidang ilmu hadis, yaitu adalah Ustadz Lutfi Fathullah rahimahullah yang baru saja meninggal beberapa pekan ini. Beliau pernah sekolah atau kuliah di Syam, ya di Syam, yang mempelajari ilmu hadis. Nah, di sini cukup lengkap, ada berbagai macam ilmu. Tentunya kita milih yang hadis. Nah, di sini ada ilmu hadis, ya, ada klasik, kontemporer, segala macam. Nah, sekarang tapi kita milih rijal hadis. Di sini juga terbagi lagi, ada biografi sahabat, tabi'in. Tapi kita mau yang kitab Jarh wa Ta'dil, ya. Kemudian dari kitab Jarh wa Ta'dil kita masuk ke khusus kitab tertentu. Nah, khusus kitab tertentu kita karena ingin membuka Tahdzibut Tahdzib, salah satu kitab yang mungkin paling mudah untuk kita pelajari. Nah, di sini ada Tahdzibut Tahdzib. Oke, kita buka. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pilihannya lagi, jilid 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Israil itu namanya dari Hamzah. Nah, maka kemungkinan besar ada di jilid pertama. Kita buka yang ini. Ini kita langsung coba pelajari dari kitab langsungnya. Karena Tahdzibut Tahdzib adalah kitab yang sudah diringkas oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar dari kitab Tahdzibul Kamal, sehingga lebih memudahkan untuk orang-orang di zaman sekarang. Atau kita langsung aja. Ini udah Anda buka. Nah, jadi ini tampilan yang flipnya. Kalau tadi kan ada PDF, ini yang flipnya yang bisa kita geser-geser seperti ini, ya. Jadi ada animasinya juga. Nah, ini di halaman 132. Karena kasih annotate dulu. Nah, di sini Israil bin Yunus bin Abi Ishaq, ya. As-Sabi' al-Hamdani al-Kufi. Nah, ini dia. Nah, di sini rawaan yang artinya adalah guru-gurunya siapa aja. Dia meriwayatkan dari siapa aja. Jaddihi, ya, dari kakeknya Ziyad ibni Ilaqah, Zaid ibni Jubair, dan Wa'asim, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada Wa'anhu, rawa anhu, yang meriwayatkan darinya. Artinya adalah murid-muridnya. Ada Ibnu Mahdi atau Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Abu Ahmad Az-Zubairi, kemudian ada An-Nadhr bin Shumail, Abu Dawud, Abul Walid atau Yalisiyan, Waqi', dan seterusnya. Di sini kita nggak baca semuanya. Qala Ibnu Mahdi an Isa bin Yunus, qala li Israil. Israil berkata pada Isa bin Yunus. Israil berkata, kuntu ahfadhu hadith
hadis Abi Ishaq kama ahfadzus surah minal Qur'an. Ketika aku menghafal hadis-hadis dari Abi Ishaq atau kakeknya, sebagaimana aku menghafal surat dari Al-Qur'an, ya, di mana ketika ia menghafal surat dari Al-Qur'an tentunya sangat kuat. Maka begitu pula keadaan hadis dari Abi Ishaq, sangat kuat. Kemudian waqala Ali bin Madini an Yahya Al-Qattan Israel fauqa Abi Bakar ibni Ayyash. Bahwa Israel ada di atas tingkat derajatnya dari Abu Bakar bin Ayyash. Dan kita coba lanjut agak halaman berikutnya. Kita masuk ke di sini aja dulu. Waqala Abu Hatim, ya, Abu Hatim Ar-Razi, ya thiqatun soduq min atqani ashab Abi Ishaq. Ya, katanya thiqah, ya, dan juga soduq dari orang-orang yang paling mungkin, ya, apabila meriwayatkan dari riwayat Abu Ishaq atau kakeknya itu. Di sini ada perkataannya. Nah, di sini kultu perkataannya Ibnu Hajar rahimahullah. Qala Ibnu Abi Khaisamah qila li Yahya yani Ibnu Ma'in rawa an Ibrahim bin Muhajir 300 wa an Abi Yahya Al-Qattat 300 faqala lam yu'ta minhu utiya minhu ma jami'an. Fa hadha raddun li tadhif Al-Qattan lahu bidzalika. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pelemahan, ya, atau pendapat Yahya bin Sa'id Al-Qattan kepada Israel, ya, tertolak, ya, karena dengan sebab bahwa hadis yang tertolak itu adalah yang dari Ibrahim ibnil Muhajir, ya, dan Abil Qattat, ya, dan dari Abil Qattat di sini. Tab ini dari aplikasi atau dari PDF Tahdzibut Tahdzib. Sekarang kita coba lihat dari aplikasi Jami' Qadim Haramain. Oh, ini saya kasih dulu. Saya coba buka HP saya ya. Oke, sini ini Jami' Kutubut Tis'ah, ya. Di sini bisa terlihat Jami' Kutubut Tis'ah. Sudah muncul belum ya? Nah, ini. Jadi di sini ada di Play Store, ya, Jami' Kutubut Tis'ah. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung aja Al-Bahath. Ya, jadi memang masih berbahasa Arab. Al-Bahath yang paling atas ini. Nah, langsung kita tulis Israel bin Yunus, itu udah ada di Historiana. Israel bin Yunus. Nah, salah satunya kita mau lihat yang dari Sunan At-Tirmizi aja, ya. Sunan At-Tirmizi. Nah, di sini ada muncul Israel bin Yunus. Kita langsung pencet, nah langsung keluar, ya. Sama Israel bin Yunus bin Abi Ishaq, ya, Al-Hamdani Al-Kufi. Kemudian dari Tobakoh yang ketujuh, ya, lahir 100 Hijriah, wafatnya 160 Hijriah, juga dibilang 161, 162. Kemudian perkataan para ulama. Nah, ini Syu'bah qala Hajjaj dari Syu'bah, ya. Qala Hajjaj al-A'war qulna li Syu'bah haddatsana hadits Abi Ishaq qala salu anha hadithna afan. Hadithna hadits Abi Ishaq qala salu anha Israel fa innahu athbatu fiha minni. Tanyakanlah pada Israel saja tentang hadis tersebut karena ia lebih athbat dariku, kata Imam Syu'bah, ya. Ini beberapa sama seperti yang tadi Anda sampaikan. Jadi ini bisa kita lihat satu persatu. Walaupun masih dengan bahasa Arab, di sini juga ada Ali bin Al-Madini Israel dari Ali bin Al-Madini, katanya Israel dhaif, lemah, ya. Oke, ini ada banyak sekali. Nanti bisa kalau mau di-download sendiri, ya, Jami' Kutubut Tis'ah namanya. Tapi mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Apabila ada pertanyaan silakan untuk menyampaikannya, ya. Apakah ada pertanyaan? Insya Allah nanti besok kita baru masuk ke pembahasan ilmu mustalah hadis, ya. Insya Allah dari pengertiannya, pengertian
hadis sahih, hadis hasan. Anda juga baru dapat kemarin salah satu kitab bagus bahasa Indonesia, ya. Ini kitabnya, bisa kelihatannya. Ini judulnya Dasar-dasar Ilmu Hadis. Kok nggak kelihatan? Dasar-dasar Ilmu Hadis karya Syekh Muhammad Tohan. Jadi ternyata ini eh, terjemahan dari Taisir Mustalahul Hadis, ya, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura dengan harga sekitar 60.000 sampai 70.000, ya, sekitar itu. Jadi insya Allah nanti saya juga ambil beberapa referensi dari sini. Ya, kayaknya bagus juga. Misalkan Muhammad Zainal ingin bertanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya izin bertanya, untuk kesimpulan tadi, cara mengambil kesimpulan untuk seorang perawi hadis Oh bagaimana? iya, iya. Oke, iya. Syukran Barakallahu fikum. jazakumullah. Ya, barakallahu fikum. Ya, bagus pertanyaannya ya. Uh, sebagaimana ilmu yang lainnya, ya, kita sebagai penuntut ilmu diusahakan untuk tidak bertaklid, ya, atau hanya mengikuti satu pendapat imam saja. Ya, untuk itu bagaimana kita coba lihat beberapa pendapat dari para imam. Kemudian kita lihat terlebih dahulu apakah imam tersebut dari beberapa standar yang kemarin sudah kita pelajari tentang klasifikasi ulama, ya, apakah ulama tersebut berada di satu zaman, ya, apakah ada motif-motif lain. Kayak seperti tadi, Yahya bin Sa'ad Al-Qattan yang tidak meriwayatkan riwayat satupun dari Israel, ada indikasi bahwa Israel itu lemah, sehingga Yahya bin Sa'ad Al-Qattan tidak meriwayatkannya. Bahkan Ali bin Al-Madini mengatakan ia lemah. Nah, tapi setelah ditelusuri dan para ulama lain juga menjawab kenapa Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkannya, karena itu tadi ya, ada beberapa riwayat ya, sekitar 300-an hadis ya, bahwa Israel meriwayatkan hadis dari Abul Qattad dan Muhajir. Dan sebenarnya hadis-hadis mereka yang tidak diterima. Adapun hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Israel dari kakeknya misalkan, itu sangat diterima. Bahkan salah satu riwayat yang paling bagus, ya, bahkan melebihi riwayat Syu'bah bin Hajjaj. Kemudian untuk memang salah satu cara mudahnya adalah dengan mengikuti pendapat ulama mutaakhirin seperti Imam Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar. Cuman ketika kita melihat pendapat mereka, alangkah baiknya kita tidak mencukupkan diri ya, dari melihat pendapat mereka. Karena mereka hanya meringkas perkataan para ulama. Tadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia adalah siqoh, ya, hafiz, imam, akan tapi sebagian ulama melemahkannya atau terdapat sesuatu pada dirinya, akan tapi hal tersebut dengan tanpa hujah, ya, tanpa dalil yang tepat. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ringkasannya adalah kita lihat dari seluruh perkataan ulama, apakah ulama tersebut dari ulama yang ketat, atau dari yang pertengahan, atau dari yang bermudah-mudahan. Kemudian kita lihat juga pendapat para ulama yang mutaakhirin, yang terakhir seperti Ibnu Hajar, kemudian Imam Az-Zahabi, yang bagaimana pendapat mereka. Seperti itu. Apakah nanti kalau misalkan ada yang menjarah, ya, sebab jarah tersebut harus kita, kalau bisa kita ketahui, diusahakan. Dan apakah sebab tersebut benar atau tidak, nah, kita cross check lagi dari pendapat ulama yang lain. Seperti itu. Barakallahu fikum. Terus ada yang bertanya, Bismillah, kemarin anak tanya bedanya jarah ya. Kalau jahar itu sholat jahar artinya suaranya kencang. Ini R-nya dulu atau ro-nya dulu. Jarah. Ya, bedanya jarah dan tahdzir. Ya, kalau jarah itu ya sebenarnya istilah itu lebih dipakai ke pembahasan ilmu hadis ya, dalam ilmu mustalahul hadis. Adapun tahdzir lebih umum, lebih luas, yang biasanya lebih terpakai di pembahasan akidah. Ya, misalkan dalam mentahdzir ahlul bidah. Ya. Nah, seperti itu. Walaupun memiliki kemiripan, yaitu dengan memberikan sifat
terdapat suatu hal yang kurang baik pada diri orang lain, ya, dan menyampaikannya itu pada halayak. Ya, itu persamaan dari jarah dan tahdzir. Ya, adapun bedanya, perbedaannya biasanya di penggunaannya. Kalau jarah itu di ilmu hadis, tahdzir itu di ilmu akidah biasanya. Ini ada satu chat dulu ya. Oke, Waalaikumsalam. Jadi bagi yang belum ngerti, nanti langsung chat Ana aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah Ana coba untuk menjawab sebisa mungkin untuk memudahkan teman-teman mengerti ya. Silakan Brilian, bagaimana? Ya, Afwan, salah terus tadi. Maksudnya itu jaharah dan apa? Tahdir. Nah, yang kedua terkait dengan penerimaan riwayat tentang dari ahlul bid'ah itu apakah dalam perkara tahdir atau sejarah ini apakah disebutkan kebaikannya atau tidak? Mungkin antum kalau belajar manhaj pernah dengar manhaj muwazanah. Nah, di situ kan ketika mentahdir atau menjarah ahlul bid'ah kan seharusnya mereka malah menunjukkan kebaikannya, yang seharusnya di manhaj salaf itu kan nggak boleh menunjukkan kebaikannya. Nah, di dalam ilmu hadis ini apakah disebutkan kebaikannya juga untuk menerima riwayatnya gitu loh, sebagai seleksi jarh wa ta'dil. Ya. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ana akan jawab berdasarkan ilmu yang Ana miliki, ya sudah pasti. Bismillah. Jadi mengenai tahzir atau jarah ya, itu dilihat dari tingkat kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, kita ambil contoh dulu dari Imam Ibnu Hajar yang kemarin kita sampaikan memiliki beberapa kesalahan. Dan di sini ulama tidak menyuruh untuk meninggalkan Ibnu Hajar secara keseluruhan. Bahkan yang mengatakan seperti itu kurang tepat. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar menyusun fondasi akidahnya, menyusun fondasi keilmuannya berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berdasarkan akidah para sahabat. Akan tetapi beliau sedikit keliru ya dalam beberapa masalah. Berbeda dengan beberapa ulama lain yang memang mengambil fondasi agamanya dari akidah lain seperti Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Jahmiyah. Memang pada asalnya itu adalah fondasi akidah yang mereka bangun. Nah, seperti itu. Nah, untuk di ilmu hadis, sekali lagi juga bertingkat-tingkat kekeliruan seorang. Kalau yang tadi kita bahas, Israel bin Yunus, ya, para ulama mengatakan beliau siqoh. Akan tapi tentunya riwayat yang dari Abdul Qattat, ya, juga riwayat dari Muhajir itu tidak diterima. Sedangkan sebagian lain, ada yang riwayat yang melakukan kesalahan fatal. Salah satunya adalah apabila ia berdusta atas nama Nabi walaupun sekali, maka seluruh hadisnya tidak diterima. Ini yang dikatakan para ulama. Jadi tahdir atau jarah atau ajakan untuk tidak mengambil ilmu dari orang lain itu berdasarkan dari tingkat kesalahan, dari tingkat kekeliruan, dari tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh ulama atau perawi hadis lain tersebut. Apabila memang sudah sangat menyeleweng, ya, sudah sangat keliru, ya para ulama mengatakan jangan diambil ilmunya sama sekali. Ya, sebagaimana tadi yang berdusta atas nama Nabi walaupun sekali. Tapi wallahu ta'ala alam, seperti itu ya. Brilian. Kemudian terkait dengan penyebutan biografinya itu loh, apakah disebutkan semuanya ataukah diseleksi? Menyebutkan ketika untuk apa? Untuk apa disebutkan? Di dalam pembahasan ilmu hadis ini, apakah ketika kita membaca biografinya perawi tersebut, apakah ketika
jelaskan kepada jamaah itu dipelajari semua, baik akidahnya, kemudian sehingga jelas akan batinnya, kemudian dari situ kan dinilai ini tidakar atau takdir gitu loh. Ataukah itu untuk konsumsi pribadi aja. Sedangkan ketika menyampaikan ke orang lain, disampaikan kesimpulannya aja kan, bukankah ilmu itu ada yang bisa disampaikan ke umum, ada yang untuk diri sendiri gitu loh, Aki. Ya, untuk Gimana? menyampaikan biografi dari perawi hadis ini, tentunya pertama bahwa tidak semua perawi hadis ya diketahui secara detail mengenai semuanya, mengenai jalan hidupnya, mengenai akidahnya segala macam. Enggak semuanya, ada perawi yang majhul misalkan, yang bahkan tidak para ulama berikan pujian ataupun celaan. Akan tapi apabila memang diketahui akidahnya bagaimana, ya perjalanan dia menuntut ilmu bagaimana, guru-gurunya siapa aja, ya itu disampaikan aja, disampaikan ya tentunya sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang ia menyampaikan biografi perawi hadis ini ingin secara singkat, ya ia hanya menyampaikan poin-poin penting aja. Sebagaimana kita tahu di kitab Takribut Tahdhib. Jadi setelah Ibnu Hajar meringkas kitab Tahdhibul Kamal, kemudian meringkas lagi ke Takrib, sehingga dari yang kalau kita lihat tadi Tahdhib masih ada beberapa paragraf. Tapi di kitab Takrib itu cuma bisa mungkin 3 baris, 4 baris. Jadi sesuai dengan kebutuhannya itu dalam menyampaikan biografi perawi hadis itu. Baik, bagaimana ada lagi? Ya, kemudian terkait hadis secara umum kan kalau diterima itu hadis yang makbul, sahih sama hasan. Sedangkan yang marfu ketolak, dhaif sama maudhu. Itu boleh nggak di sini, apakah minggu depan, apakah besok? Ya, itu nanti kita jelaskan setelah ini, insya Allah. Pertemuan-pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Oh ya deh, sudah jaga akhir. Ya, dari yang lain bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Sekali lagi, bagi yang ingin, ya gimana? Brilian. Masih ada lagi? Sudah, Oh, cukup. ya, apabila yang lain masih ada yang kurang paham, ya bisa langsung aja japri melalui Telegram ya. Baik, sekian. Jazakumullah khairan katsira.